Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali khususnya sahabat-sahabat Dadang Ismail, Ismail Dadang ataupun serba elektronik. Jadi hari ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat bagaimana cara merakit sebuah power supaya tidak menimbulkan suara dengung. Nah, yang ingin saya bagikan hari ini ialah bagaimana cara membuat kabel-kabel instalasi khususnya di bagian input yang menuju ke bagian power driver power. Jadi sahabat bisa saksikan di dalam video ini, barangkali ada manfaatnya. Jadi untuk merakit power tidak terlepas dari kabel input dan output. Jadi kali ini saya sudah menyolder di bagian potensio yaitu input, output, dan ground. Jadi ada 3 lembar kabel yang harus sahabat persiapkan untuk merakit atau merangkai sebuah power, yaitu kabel input dan kabel output yang menuju dari potensio untuk di bagian drivernya. Nah, setelah sahabat solder seperti yang saya lakukan, tinggal sahabat ukur panjang jarak dari depan ke belakang. Boleh sahabat memotong sesuai dengan seleranya sahabat sendiri-sendiri bagaimana maunya. Tapi kalau versinya saya paskan dulu supaya pengerjaannya itu sangat mudah. Jika panjang kabel semua sudah pas sesuai dengan selera sahabat-sahabat, lalu sahabat bisa lepaskan kabel sebagian seperti ini. Jadi saya kupas untuk di bagian kabelnya. Jadi tujuan mengupas kabel seperti ini ialah itu mengambil kabel yang berwarna merah. Karena untuk kabel kanari ini ada kabel warna merah, kabel warna putih, dan kabel serabut, yaitu untuk kabel groundnya. Jadi dilepas di bagian pembungkus groundnya ini. Lalu setelah itu saya potong. Nah, setelah itu saya mengeluarkan kabel yang berwarna merah, agak sedikit merah, bukan warna merah dominan, ini agak sedikit orange. Jadi untuk kabel yang serabut, kabel serabut ini harus dikemas lagi, disolder di bagian ujungnya. Tujuannya kenapa? Untuk dimasukkan ke bagian di dalam pembungkus lagi supaya tidak sembraut, supaya mudah cara pengerjaannya. Nah, seperti ini. Jadi sahabat masukkan, lalu pembungkus yang kita lepas tadi kita potong sedikit ujungnya supaya ujung kabel itu ada nongol sedikit. Nah, sekarang kita masukkan. Setelah dimasukkan ke dalam pembungkus yang dikupas, yaitu menghasilkan seperti ini, ujungnya keluar sedikit. Lalu untuk pengerjaan yang selanjut, kabel yang berwarna merah tadi sudah kita keluarkan, lalu diambil lagi di bagian kabel serabut, yaitu kabel ground. Nah, seperti ini. Lalu ujung kabel yang berwarna merah tinggal sahabat tambahkan timah solder untuk disolder ke bagian kabel serabut, yaitu kabel ground. Nah, sahabat lakukan seperti ini. Ujungnya disolder ke bagian kabel ground atau kabel serabut. Jadi menghasilkan yaitu seperti ini, kabel warna merah dihubungkan salah satunya di bagian groundnya.
Dan setelah itu, kalau memang sudah selesai, semuanya sudah beres, sahabat sudah rapikan, tinggal sahabat potong di bagian tengah-tengah kabel warna merah. Jadi hasilnya seperti ini. Bisa sahabat perhatikan yang sudah saya potong. Jadi sahabat harus rapikan dulu seperti ini, dimasukkan ke dalam selongsong bakar. Mungkin sahabat-sahabat bertanya, bang itu kabel untuk apa sebenarnya? Jadi untuk kabel yang warna merah ini, yang satu dihubungkan ke ground, yang satunya dari patansio di bagian output patansionya, yaitu yang satu di bagian kabel input yang menuju ke bagian draper power. Sedangkan yang dihubungkan ke ground yaitu kabel ground untuk menuju di bagian kit draper powernya. Jadi keduanya sama antara pengerjaan kiri dengan kanan. Mungkin pengerjaan demi pengerjaan, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit itu pasti. Tapi bagaimana kita bisa cara membuat sebuah power itu tanpa mengalami kegagalan. Karena kegagalan sebuah power itu kadang-kadang menimbulkan suara ground. Nah, di dalam video ini saya ingin mengulang dari awal bagaimana cara mengerjakan sebuah instalasi di bagian output ataupun input dan ground yang menuju ke bagian draper power. Nah, mungkin sahabat-sahabat yang pertama tadi agak sedikit bingung. Jadi untuk yang keduanya ini saya coba buatkan secara pelan-pelan, khusus untuk sahabat-sahabat yang sudah banyak menanyakan, yaitu melalui di channelnya Ismail Dadang. Mulai dari sini, untuk sekabel ground yaitu yang serabut, itu ujungnya sahabat solder. Tujuannya kenapa? Supaya mudah untuk memasukkan ke bagian di dalam pembungkus, karena tadi ada bungkusannya seperti ini. Jadi sahabat potong sedikit pembungkusnya, kurang lebih 3 cm, supaya tujuannya itu untuk di bagian ujung kabelnya itu ada keluar. Nah seperti ini. Kalau tidak sahabat potong, otomatis dia tidak ada mengeluarkan ujungnya. Jadi sahabat potong kurang lebih 3 cm seperti ini. Memang pengerjaan seperti ini memang agak sedikit ribet, tapi itulah namanya seni dalam merakit. Jadi kalau memang sudah dimasukkan, jadi ujungnya keluar kurang lebih 3 cm seperti ini, sesuai yang saya harapkan. Nah, sudah tampak ujungnya. Dan untuk tindak selanjutnya, kalau memang ujungnya sudah keluar, tinggal memisahkan, karena di sini ada 2 helai kabel yang dibungkus menjadi satu, yaitu kabel ground dan kabel berwarna putih. Nah, seperti ini dengan cara dipisahkan. Nah seperti ini, karena kabel yang berwarna putih ini yaitu menjadi input di bagian batansionya, sementara kabel yang serabut itu menjadi titik ground, sementara yang kabel warna merah menjadi kabel output yang menuju ke bagian patansio, karena patansio ini menjadi volume untuk di bagian powernya. Sementara ujung kabel warna merah itu disolder ke bagian kabel yang serabut, yaitu kabel ground yang menuju ke patansio. Karena kabel merah ini terhubung antara input di bagian draper dan di bagian power. Jadi seperti ini untuk penyolderannya. Jadi salah satunya dihubungkan di bagian patansio. Jadi seperti ini hasilnya. Karena ada titik groundnya. Jadi kalau memang semuanya sudah siap, jadi sahabat bagi 2 seperti ini, lalu sahabat potong di tengah-tengah, sama rata sama panjangnya. Jadi seperti ini. Jadilah salah satu di antara kabel merah ini, yang satu menjadi input, titik input di bagian draper power, sementara yang satunya itu menjadi titik ground di bagian draper power.
memang sahabat kerjanya suka rapi, jadi sahabat bungkus lagi kabel warna merah dengan selongsong bakar. Nah, seperti ini sahabat preskan untuk di bagian selongsong bakar. Jadi kalau memang sahabat suka kerjanya rapi, jadi kalau memang ingin rapi lagi, lalu sahabat persiapkan lagi selongsong bakar supaya lebih rapi untuk di bagian penyambungan kabel tadi. Hasilnya setelah sahabat rapikan dan sahabat preskan, jadi hasilnya seperti ini. Jadi sangat rapi untuk di bagian setiap sambungan sebuah kabel dengan cara sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi seperti inilah versinya Ismail Dadang di saat mengerjakan sebuah perangkat-perangkat power, bagaimana supaya bisa rapi, enak dipandang, tidak semberautan. Dan untuk selanjutnya, supaya pengerjaan bisa menjadi langsung rapi, jadi di sini di bawah kipas ini kan ada ruang kosong. Jadi ada baiknya sahabat selipkan kabel input tadi yang menuju di bagian belakang, yaitu dengan cara memasukkan di bawah kipas. Dan yang selanjutnya untuk menyolder di bagian input di bagian belakang power. Untuk pengerjaan selanjutnya yaitu di bagian dua kabel, yaitu kabel warna putih dan kabel serabut atau kabel ground. Jadi pemasangannya memang agak sedikit ribet karena di bagian belakang ini ialah tumpuan pada kabel-kabel semua. Jadi ada bermacam-macam kabel di sini. Jadi sahabat selipkan, cari posisi supaya caranya sangat mudah sekali untuk pengerjaan. Jadi jangan sampai pengerjaan bisa menjadi kita susah karena di sini sangat banyak sekali, bisa sahabat perhatikan untuk kabel-kabelnya ini. Di sini sangat banyak sekali kabel. Jadi sangat rawan, sangat mudah lepas, sangat mudah putus kalau tidak hati-hati untuk cara pengerjaan sebuah perangkat-perangkat seperti ini. Karena di bagian belakang PCB protektor ini sangat banyak sekali kabel-kabel, entah itu kabel ground dan kabel lain sebagainya. Dan untuk kabel yang warna putih, karena di sini penyolderannya saya dilindungi oleh tangan saya karena kamera tidak bisa saya pegang juga. Kabel warna putih itu yaitu disolderkan di bagian switch geser, yaitu di bagian kaki tengah. Jadi kaki tengah itu tumpuan menjadi
kabel untuk yang menuju ke bagian draper atau menuju ke bagian patansio, dari patansio yaitu menuju ke bagian draper. Jadi ini penyoldernya sangat ribet sekali, seharusnya saya pasang itu sebelum dipasang oleh kabel-kabel yang lain, karena ini pengerjaannya yaitu Bang Budi kita, jadi saya hanya melanjutkan, jadi seperti ini. Jadi untuk penyolderan atau untuk hasilnya kita langsung menuju selanjutnya, yaitu penyolderan yang tahap keduanya. Kita lihat penyolderannya seperti apa. Kita next. Jadi untuk hasil penyolderannya seperti ini. Jadi sahabat bisa perhatikan di sini kabel putih yang menuju ke bagian patansio tadi, yaitu kita solder di bagian kaki tengah di bagian switch gesernya, antara membuat mode antara brick dengan mode yaitu stereo. Jadi tumpuan mode brick atau stereo itu yaitu di bagian switch geser di bagian belakang power, karena di belakang power box MP10 ini ada switch gesernya, jadi sahabat bisa pergunakan untuk mode brick ataupun mode stereo. Jadi setelah ini saya solder di bagian titik groundnya, karena titik ground ini tidak terhubung di bagian switch gesernya. Kabel ground ini ialah terhubung di bagian ground, entah itu di bagian perangkat penguat sinyal atau di bagian mode bricknya. Jadi sedikit penjelasan buat sahabat-sahabat sebelum saya akhiri sebuah video ini. Untuk mode brick itu yaitu mengambil dari titik tengah yang dari switch gesernya itu kaki yang tengah-tengah. Jadi kaki yang sebelah atas terserah sahabat mau untuk di bagian R atau L, sementara demikian juga di bagian kaki switch gesernya di bagian bawah. Karena untuk menjadi hasil yang bagus itu harus melalui tingkat ketelitian, dan sekarang saya sedang melakukan penyolderan yaitu di bagian titik ground yang terhubung di bagian PCB protect belakang, yaitu di bagian ground penguat input. Jadi seperti ini caranya, kabel ground harus kita rapikan, harus kita bungkus dan lain sebagainya, karena ini tumpuan kabel. Karena kalau tidak betul cara perakitannya maka bisa sangat merepotkan di saat ada masalah. Supaya hasilnya bisa menjadi bagus, bisa menjadi sempurna, dan bisa menjadi oke di saat kita melakukan apapun. Kalau memang semuanya sudah selesai, semuanya sudah kita pasang, jadi hasilnya seperti ini. Untuk mendapatkan hasil yang bisa memuaskan diri kita, khususnya di bagian perakit, supaya hasilnya bisa menjadi, pokoknya semuanya bisa menjadi mantap buat sahabat-sahabat. Jadi di sini saya ingin memperlihatkan lagi untuk di bawah di bagian PSU ini, sahabat bisa perhatikan selain di bagian PCB ini dan di bagian elko. Jadi elko ini juga tumpuan kabel. Di sini ada dioda bricknya yang saya hubungkan langsung ke bagian body. Jadi ini kabel-kabel yang menuju ke bagian transistor dan lain sebagainya. Karena mengapa saya tempelkan di bagian ini, karena supayanya semuanya bisa aman. Oke, sahabat-sahabat, jadi seperti ini aja. Mohon maaf, bukan maksud hati menggurui, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.